Iran pun sekarang dalam posisi terus terang ya, menurut saya kecewa sama Indonesia. Itu nggak akan dilupakan Iran, Bang. Ini kan bukan perangnya Amerika kan? Betul. Buat saya ini perangnya Trump. Sekarang Amerika dan Israel aja udah kelabakan ini, padahal Iran masih senjata stok lama loh yang dikeluarkan. Sekarang saja kan udah kedodoran nih, perang sekarang ini kan kedodoran. Bayangin satu drone-nya Iran ditembak yang $20.000 ditembak sama rudal yang 4 juta. Apa nggak kedodoran itu? Iya. Buat saya gegabah, Bang. Kita ikut-ikutan spontan gitu kan, spontan, Bang. Iya. BOP baru diumumkan kita udah langsung mendaftar anggota, Bang. Membangun negara sendiri, Bang, itu lebih utama, Bang. Buat saya ngapain gagah-gagahan di luar, negara compang-camping, Bang. Bosen bikin super kartu, di belai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngecreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngecreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Kawan tutur, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam Bang Don Super Opini. Super Opini itu karena kami punya sponsor itu Super. Jadi super. Ini permen yang membuat kita langsung melek. Gitu. Masih dalam konteks eskalasi perang Amerika Israel lawan Iran. Ini menjadi pembicaraan di seluruh dunia dan kita tidak bisa keluar dari pembicaraan tentang ini karena selalu menarik perhatian dan menjadi konsen dari semua orang. Maka saya mengundang seorang mantan duta besar kita di Iran. Orang yang 4 tahun tahu betul seluk-beluk Iran dan kulturnya, pemerintahannya, mungkin juga kekuatannya. Dia adalah Bapak Duta Besar Dian Wiregjurid. Saya dulu suka sekali membaca tulisan-tulisannya. Dulu saya berpikir dia perempuan, ternyata seorang laki-laki. Bapak Dubes, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, Bang Don. Ya. Senang sekali berjumpa di sini. Ini kembali lagi. Sekarang Iran punya pemimpin baru, Mojtaba Khamenei. Betul. Itu adalah putra dari Ayatullah Khamenei. Kalau Pak Dubes melihat ini, sinyal apa yang hendak dikirim oleh Iran dengan memilih putranya? Terima kasih, maaf. Banyak yang mengatakan katanya dengan terpilihnya putra seorang Ayatullah besar, pemimpin besar, ini katanya baru presidennya. Ya jelas saja baru 2 kali kok gitu loh. Ya. Artinya bukan hal yang aneh. Apalagi kondisinya sekarang berbeda, bukan dalam kondisi normal. Ya. Kalau dalam kondisi normal mungkin saja yang terpilih yang lain. Dalam kondisi normal mestinya bisa jadi orang lain. Orang lain karena yang dibutuhkan orang yang matang, jam terbangnya tinggi, penguasaan ilmu-ilmu mulai dari ilmu agama sampai ilmu-ilmu manusia nih, politik, sosial, budaya itu juga tinggi. Nah, mengingat hal itu, Mojtaba ini belum sampai di level itu. Belum Ayatollah. Sudah Ayatollah. Tapi masih Ayatollah junior. Oh, junior. Mungkin karena Ayatollah yang lebih senior ada di dalam orang-orang di Dewan Pakar yang 88 orang. Atau bahkan yang di luar yang sudah sebenarnya lebih jauh. Dulu ada namanya Ayatollah Golpaigani. Itu temannya Khomeini. Tapi mungkin sudah meninggal, tapi anaknya juga sudah cukup dikenal. Terutama di kota Qum. Karena dia memegang salah satu jabatan penting di sana. Tapi saya tidak melihat ada itu di deretan calon. Tapi yang berikutnya saya sampaikan, sebenarnya pemilihan Ayatollah pun di Iran tenang-tenang saja tuh. Tidak heboh kayak di luar negeri, apalagi negeri kita. Kita kan hebohnya kayak siapa nih dari 5, dari segala macam, semua berspekulasi. Buat saya kalau spekulasi urusannya berarti adalah pandangan pribadi atau kelompok. Tapi begini,
Ya udah, kalau di Iran itu nggak peduli, bukan nggak peduli dalam arti masa bodoh ya, Iya. bukan ignorant, tapi tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang terpilih, karena mereka yakin siapapun yang terpilih ini sudah melalui seleksi ketat dan berat. Dari ratusan ayatullah dinilai oleh sebuah dewan pakar yang 88 anggotanya, tidak sedikit. Berarti kan yang dinilai lebih banyak dari jumlah itu gitu loh. Ya. Tersaringlah beberapa nama. Kita beredar 5 nama. Sudah orang mau spekulasi. Padahal di Iran sendiri tidak tahu berapa nama yang sebenarnya ada di dalam dewan pakar yang dibahas ini. Karena itu domainnya dewan pakar. Kita akan spekulasi karena apa? Karena media barat yang menginformasikan si ini radikal, si ini moderat, si ini tengah, si ini segala macam. Jadi orang memperhitungkan dalam skala itu. Kemana arahnya? Ya udah, sekarang Ayatullah Khamenei, apa Mojtaba. Kenapa dia? Ya sikonnya sekarang menuntut orang yang pasti dianggap akan merasa kehilangan ayahnya oleh musuh utamanya. Kehilangan ayah dan mungkin istri juga. Oh iya, dan anaknya dan anak. Artinya orang membayangkan Mojtaba ini akan melampiaskan dendam gitu loh. Buat saya itu saja sudah tidak sesuai dengan konsepnya Iran. Makanya ketika Khamenei meninggal itu yang berkibarkan bendera merah. Orang membayangkan bendera merah ini adalah balas dendam. Ya. Berita-berita kan gitu. Bendera merah Iran balas dendam. Padahal pengertian bendera merah saja bukan seperti itu. Bendera merah itu artinya yang meninggal itu orang yang dikasihi, dihormati, diteladani begitu loh. Orang yang dianggap sangat berjasa terhadap umat. Satu. Kedua, simbol perlawanan, bukan balas dendam. Beda. Simbol perlawanan. Ya. Beda dengan balas dendam. Beda, sangat beda. Cacing diinjak dia gerak tuh, tetap ngelawan. Iran ditindas, dia tidak akan membiarkan ditindas. Makanya melawan. Konteksnya itu. Kalau sekarang dikatakan sebagai anak akan balas dendam, tidak seperti itu keputusannya. Ayatullah itu tetap ada garisannya. Yang sudah dibuat Khomeini dan Khamenei bapaknya, orang tuanya. Artinya apa? Yang penting bukan soal membalas dendam. Yang penting Islam tetap berdiri di sana. Gini Pak Dubes, artinya saya berpikir awam saja. Konteks situasi di sana lagi perang. Lalu kemudian konteksnya adalah bahwa Iran tidak akan menyerah, kira-kira gitu, sampai di titik darah penghabisan. Betul. Di tetesan darah terakhir. Nah, poin saya adalah kan secara awam saya langsung berpikir, yang paling tepat adalah putra Ayatullah Khamenei untuk melanjutkan perang atau melanjutkan perlawanan dan mungkin juga memenangkan pertempuran ya. Iya, tapi yang dibayangkan Mojtaba ini akan balas dendam. Ya betul. Ya kan? Atas kematian orang tuanya. Artinya perang akan lebih membabi buta. Iya. Saya pikir Mojtaba sebagai Ayatullah tahap awal dia tidak akan berdiri sendiri. Tetap ada dewan penasehat yang paling dekat dengan dia. Itulah senior-senior Ayatullah yang ada di dalam dewan. Tidak banyak, pasti sedikit ada yang dianggap matang di berbagai bidang. Sehingga dia bisa mengendalikan mungkin emosi yang ada di dadanya Mojtaba sekarang. Ingin membalas habis-habisan. Tapi tetap harus dikontrol. Nah inilah saya pikir dia tidak akan begitu saja. Karena tetap harus percaya pada penasehat militernya. Hitung-hitungan militernya nih berapa lama. Kapan senjata-senjata baru mulai digunakan. Ini sekarang Amerika dan Israel aja udah kelabakan ini. Padahal Iran masih senjata stok lama loh yang dikeluarkan. Memang 1-2 balistik sama supersoniknya udah supersonik sudah dikeluarkan. Hypersoniknya udah dikeluarkan. Hypersonic ya. Beberapa. Tapi senjata lama masih ngabisin stok nih. Karena dari 79 sampai dari 80 88 lah setelah perang sama Irak itu dia mulai memodernisasi. Ya, mungkin itu sebabnya Garda Revolusi Islam Iran itu mengatakan siap perang untuk 6 bulan ke depan. Oh iya. Karena sekarang walaupun kenyataannya ya satu negara
Iran diserang sama 10 lah kira-kira kan. Negara Arab Teluk sama Israel kan. Berarti 10 rudal setiap saat jatuh di dia. Tapi pada saat yang sama dia harus mengeluarkan 10 dari sendirian dari stoknya dia. 1 berbanding 10. 1 berbanding 10. Artinya apa sih? Secara hitung-hitungan militer, berapa lama sih Iran bisa begitu? Nah, tapi kalau sekarang sudah dinyatakan 6 bulan dan saya yakin bisa, karena yang sekarang dikeluarkan itu stok lama, tapi udah pontang-panting itu. Sekarang dikeluarkan hipersonik sama itu kan sudah jelas hasilnya tuh. Ya. Jadi Daya rusaknya di sana. Buat saya ini baru belum maksimal. Artinya begini. Tidak perlu dikemukakan balas dendam. Tapi hitung-hitungan militer harus tetap dikedepankan secara hati-hati. Saya yakin Mojtaba akan tetap jadi memperhitungkan itu. tidak akan dendam Tidak akan membabi buta begitu saja. gitu. Soalnya begini, ada Iran yang mengatakan siap berperang selama 6 bulan. Amerika, Donald Trump kan pernah bilang perang ini akan selesai dalam waktu 4 minggu. Dengan kemenangan dia. Dengan kemenangan dia. Lalu kemudian bilang ini 100 hari. Nah, Kira-kira begitu. 3 bulan. 3 bulan. Kalau lihat begitu kan Iran bukan lawan enteng yang pernah dibilang sama mereka bahwa itu akan cepat begitu. Nah itulah namanya Trump. Dia mana pernah dengar penasehat-penasehatnya. Pikirannya mau sendiri kok. Dia pikir Iran berapa lama sih? Berapa minggu aja juga selesai nih. 4 mingguan gitu kan. Ya silahkan coba. Sekarang saja dia sudah menghadapi masalah besar nih Amerika nih. Dalam konteks militernya ya. Iya. Bahwa sekarang bahan bakarnya juga sekolah menipis. Karena mendatangkan bahan bakar itu kan tidak mudah tuh. Iya. Untuk membantu kan energi tetap yang dibutuhkan energi buat BBM-nya itu kan tetap Iya. minyak lah gitu loh ya. Itu sudah kelabakan. Apalagi sekarang mitranya sudah mulai berubah sikap. Negara Teluk rakyatnya sudah mulai gelisah. Dan mungkin juga akan keluar dari situasi perang ini kan. Betul. Apalagi ditambah negara-negara mitra Eropanya. Kan perlawanan dari negara-negara Teluk untuk tidak menggunakan pangkalan itu sebagai Pangkalan militer untuk menyerang Iran. Iran. Sekarang kan Amerika lagi bingung. Ternyata di Eropa pun banyak yang nggak mau menggunakan pangkalan Amerika di negara mereka untuk menyerang Iran. Inggris juga kan udah menolak. Perancis, Spanyol dan terakhir kan Italia menyatakan tidak mau pangkalan Amerika di sana digunakan untuk menyerang Iran. Kalau cuma nyampe aja kan nyampe tuh kalau 2000-an aja sih kilo ke sana kan. Ya bisa terjangkau. Artinya apa? Perang makin luas. Ya, dunia kacau, tapi kan Amerika tenang-tenang jauh di sana gitu loh. Wah, kan orang sadar kita yang jumpalitan hanya diperalat oleh Amerika, Amerikanya kan tenang-tenang rakyatnya di sana. Buat saya itu juga mempengaruhi. Tapi yang ke faktor berikutnya harus diperhitungkan ya diplomasi. Diplomasi kan tidak. Faktor berikutnya Cina dan Rusia. Ya. Cina dan Rusia belum melibatkan secara langsung, walaupun mungkin tidak, tapi paling tidak senjatanya sudah di sana, peralatan Amerika sudah di sana, memang belum digunakan. Apalagi kalau itu digunakan, makin kuat Iran. Kalau tidak salah Cina sama Rusia sama Korea Utara sudah menyampaikan ucapan selamat. Oh ya. Dan mengatakan mereka adalah teman baik Iran. Iya. Itu dari dulu mereka. Kalau mau jujur, kalau kita ngomong sedikit nuklir ya, program nuklirnya Iran, itu kan kerjasama dengan Korea Utara kan erat. Banyak program yang dimiliki Iran itu mengambil dasar awalnya dari program nuklirnya Korea Utara. Apalagi dulu ada namanya pakar Pakistan itu yang mengembangkan senjata nuklir buat negara seperti Pakistan. Hanya dia terus dianggap membelot atau pemberang lah katakan, akhirnya diusir, lari kemana-mana, dimanfaatkan Korea Utara dan kemudian dimanfaatkan Iran. Makanya rudal-rudal Iran generasi awalnya itu mengambil polanya Taepodong, modelnya Taepodongnya Korea Utara. Hanya terus Iran bisa memodifikasi menjadi lebih canggih. Seperti ketika drone-nya Amerika pertama kali dibajak turun. Lalu kemudian mereka bikin drone sendiri lagi yang lebih canggih dan bagus. dipakai sama Rusia kan. Itulah Iran. Dia bisa mengambil dalam jangka singkat.
mengambil alih teknologi. Oke, Pak Dubes, ini saya merasa bahwa sebagai orang awam gitu, banyak yang membaca dan menanyakan apa sebetulnya ultimate goal perang dari Israel dan Amerika ini ke Iran. Karena tempo hari kan dibilang ada pengayaan uranium nuklirnya Iran. Dan Bukan. kemudian malah menewaskan semua pimpinan termasuk Ayatullah Khamenei. Ultimate-nya apa? Ternyata juga tidak berubah kan situasinya. Betul. Ultimate goal-nya buat saya simpel kok. Ini kan bukan perangnya Amerika kan. Betul. Buat saya ini perangnya Trump. Bukan perang Amerika. Karena tapi Kongres saja belum setuju kok. Iya. Anggaran perang belum disetujui. Anggaran belanja dalam negerinya juga masih morat-marit kok. Tapi sudah berani menyatakan perang, artinya menggunakan anggaran di luar ketentuan yang berlaku. Itu saja sudah ilegal secara hukum Amerikanya sendiri. Tapi artinya begini, kok apa namanya si Trump berani karena dia merasa semua bisa di bypass karena kekuatan Republik. Tapi begini, siapa Trump? Pebisnis. Pebisnis ya. Hitung-hitungannya bisnis. Sekarang apa sih yang dicari dari perang Iran ini? Energi. Energi betul. Nah itu minyak, gas. Saya yakin 50-60 tahun ke depan kita masih mengandalkan itu kok dunia ini. Nah sekarang Iran satu-satunya negara yang belum tunduk di Timur Tengah di bawah kekuasaannya. Yang lain sudah tuh. Negara kaya minyak lainnya sudah. Sudah. Apalagi seperti Irak, Syria segala macam itu kan. Sudah juga. Iran yang belum nih. Nah, kalau Iran ditundukkan dan rezim diganti sesuai kemauan dia, kemauan Trump. Berarti semua Timur Tengah di tangan dia. Artinya apa? Keran minyak itu ada di dia. Oh, dia toke minyak. Toke minyak persis Bang. 10 minyak berapa? Sekian bareng. Tapi begini ya harganya begini. Kalau enggak sesuai dengan dia tutup kerannya. Tapi oke buka keran buat. Nah, kalau Hormuz itu dikuasai dia Bang intinya. Iya. Kalau dia menjadi pemegang atau jadi toke minyak begitu. Sekarang kita mengerti. Misalnya kenapa pimpinan dari Venezuela itu diciduk. Oh iya. Kan kita tahu bahwa minyak Venezuela itu kan ke Cina. Iya. Kemudian kita juga tahu sekarang bagaimana minyak dari Iran itu juga ke Cina. Apakah ini juga ada hubungannya bahwa sebetulnya jelas. dia mau menyudut atau memojokkan Cina dengan energi seperti itu dan dia kuasai? Dia perang di bidang ekonomi Bang. Iya. Dia ingin menguasai ekonomi Bang. Makanya menguasai minyak berarti dia paling tidak bisa mengendalikan Cina. Iya. Paling tidak Cina harus dengar kalau mau mengembangkan diri atau lagi mengancam Taiwan atau segala macam. Di Rusia Bang, kenapa perannya berlarut-larut jadi 4 tahun di sekarang? Karena memang satu, Rusia sendiri memang ekonomi lagi masalah, tidak mulus. Juga perang ini kan di luar dugaan Bang, karena Rusia bisa bertahan. Tapi bertahannya Ukraina bisa bertahan. Tapi bertahannya juga kan dengan suplai mereka Bang. Tenaga ahlinya Amerika itu kan tenaga ahli militernya kan sudah ada sebelum perang Bang. Jadi artinya infrastruktur pertahanannya Ukraina sendiri pun sebenarnya sudah dibentuk sesuai dengan blueprintnya Amerika dan teman-teman di Eropa Bang. Tapi ternyata ya dalam hal ini karena Rusia yang mulai menginvasi ternyata berlama-lama. Artinya Rusia kan juga belum mengeluarkan semua persenjataannya loh Bang. Kalau dikeluarkan juga mungkin Kiev juga rata Bang. Ya kalau perangnya walaupun tadi kita bicara apakah 6 bulan atau 3 bulan itu panjang atau pendek, tetapi damage-nya terhadap energi kan besar. Dan kita semua bisa nangis tuh. Dan kita pasti coba bayangkan kalau harga minyaknya $200. Ya. Nangis kita. Karena kita termasuk paling besar importnya dari Timur Tengah. Kita import 1 juta Bang. Bayangin dari kita punya produksi 1,2 kebutuhan 800 waktu itu kita masih bisa ekspor makanya kita gabung OPEC Bang. Iya betul sekarang sudah bisa. Sekarang kebutuhannya kita udah 1,6 Bang. Produksi kita malah turun Bang. Sekarang ini katanya 600 Bang. Betul 600 ke 700 lah sekitar itu. Impornya 1 juta Bang. Gila Bang. Singapura nggak akan kuat menuhin kebutuhan gini kalau perangnya terjadi terus Bang.
kita harus lari kemana? Ya mestinya ke Rusia yang dari Vladivostok tuh. Tapi apakah Rusia juga akan memberikan begitu saja? Mengingat kedekatan kita, mengingat kedekatan kita sama Trump melalui BOP dan perjanjian dagang. dan kalau jadi International Stabilization Force, Bang. Itu akan makan duit banyak loh itu, Bang. Kita. Dirumit juga urusannya nih Pak Dubes. Negara seperti kita akan menghadapi masalah besar gara-gara apa ya kalau saya bilang tuh ignorance kita. Ignorance atau kita tidak betul-betul mendalami situasi geopolitik atau apapun lah. Nah, Saya nggak tahu lah siapapun yang dikeliling Bapak Presiden dengan hormat nih, saya nggak tahu dikeliling mereka. Tapi mungkin juga maaf. Ya Pak Presidennya yang mungkin tidak mau mendengar. Buat saya gegabah, Bang. Kita ikut-ikutan spontan gitu kan, spontan, Bang. ya. BOP baru diumumkan kita udah langsung mendaftar anggota, Bang. Charter belum jelas, aturan kalau kita bilang petunjuk pelaksanaannya belum jelas. Kita udah gabung, Bang. Dan siap kontribusi 1 miliar. Buat saya 1 miliar, Bang. Waduh. Banyak yang bisa dilakukan di dalam. Nanti kita bicarakan Oke. itu Pak Dubes. Iya. Kembali ke Iran. Oke, siap. Ini cerita tentang bagaimana Donald Trump mengancam Mojtaba tidak akan lama memimpin. Karena Amerika maupun Israel siap membunuh pemimpin-pemimpin Iran yang Yang menggantikan. menggantikan. Ya, Susah berbicara mengenai itu, Bang. Sebenarnya kan yang nggak usah mengancam Mojtaba, pasti kena lagi sama kita, pasti kita gantikan. Dia sendiri nasibnya belum tentu lama, Bang. Dalam negerinya udah gelisah. iya, survei di Amerika saya baca itu 6 dari 10 Warga warga Amerika sudah tidak setuju. tidak setuju dengan tindakan Donald Trump. Artinya apa? Kalau dia teruskan ini kan dukungan makin turun, Bang. Ya makin naik. Yang dukung dia makin turun. Bisa jadi 73, bisa jadi 82. Kan fatal, Bang. Itu kan tinggal nunggu waktu aja di impeach atau kalah di pemilihan sela nanti kan. Artinya yang umurnya tidak panjang kan mungkin dia. Saya menggambarkan kalau ada ancaman seperti itu dan sudah ada bukti bagaimana pimpinan tertinggi Iran dan angkatan bersenjatanya gugur, lalu kemudian ada yang kemudian berani menjadi pemimpin, lalu kemudian dibawa ancaman seperti itu, apa artinya bagi Anda, menurut pengalaman Anda, karena sudah cukup lama di Iran untuk melihat roh kepemimpinan seperti ini? Bang, itulah kepemimpinan. Memberikan keteladanan, Bang. Pemimpin itu kenapa dihormati, dikagumi, disayangi? Karena keteladanannya. Artinya apa? Kata dan perbuatannya seiring samaan. Makanya rakyat Iran tenang, Bang. Nggak terpengaruh sama kepemimpinannya. Tapi rasa dukanya tidak bisa diabaikan. Yang kedua, yang namanya martir, Bang. Meninggal karena memperjuangkan bangsa, negara, dan agama. Itu kebanggaan, Bang. Abang, maaf. Di perang Iran-Irak itu meninggalkan bekas yang sangat perih ya. Karena ratusan ribu. Dan itu 8 tahun lama. 8 tahun. Tapi yang dilihat kalau abang udah pernah ke Iran. Saya belum pernah ke sana. Teman-teman kalau pernah ke Iran ya. Di semua kota, dari kota kecil sampai kota besar. Yang namanya foto pahlawan itu dipajang di kota, Bang. Kalau kita jalan 2 jalur kiri kanan, di tengah ada jalur hijau, ada tiang bendera, ada tiang... Ada gambar pahlawan. Itu agak gambar pahlawannya, Bang. Sampai ke kota kecil. Artinya apa? Mati dalam tugas. Itu suatu kehormatan, Bang, buat orang Iran. Dan di Iran kenapa bisa begitu? Karena bukan hanya kebanggaan membela negara, bangsa, dan agama, tapi juga keluarga dan anak-anaknya akan ditanggung negara, Bang. Jadi siapapun yang mati tidak akan sia-sia. Karena keluarganya tetap akan disantuni, istri disantuni sampai meninggal, anaknya akan dikasih beasiswa sampai selesai sekolah. Bahkan yang cacat, Bang, dikasih kesempatan kalau mau bisnis. Kalau dia UMKM misalnya levelnya nih UMKM, mau bisnis di mana? Di pinggir jalan maksudnya. Pinggir jalan mana? Di jalan protokol dikasih, Bang, yang tidak boleh.
Contoh paling gampang di depan kedutaan Indonesia, Bang. Saya datang di sana. Ini kedutaan Indonesia di pojok sini. Ini kedutaan Indonesia, di sini kantor, di sini rumah sakit, Bang. Ini trotoar, Bang. Di trotoar itu ada tukang bunga, Bang. Di trotoar depan pintu masuknya KBRI. Saya datang begitu datang aja sampai baru mendarat, baru hari pertama masuk kantor. Ini kenapa ada toko bunga? Udah lama, Pak, udah 25 tahun. Loh kenapa nggak diusir? Kita 5 dubes sudah berusaha memindahkan atau mengusir ini jangan di halaman. Di halaman kedutaan dimanapun di dunia tidak ada jualan. Lihat aja di sini. Itu tuh ada, Bang. 5 duta besar nggak bisa. Kenapa? Yang punya adalah veteran perang, Bang. Makanya susah. Tapi saya kebetulan karena saya suka belusukan, saya sampai kena. Ini surat udah dikirim ya. Mulai dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Teheran, kodamnya Iran. Nggak ada yang bisa menggeser. Tapi saya kebetulan kenal di dalam nih. Punya sahabat sampai sekarang. Wah. Makanya datang tuh sahabat saya ke kantor, saya suruh main sini. Ambassador, what can I do untuk menunjukkan bahwa Indonesia Iran nih kita erat. Betul. Apapun yang bisa saya lakukan. Saya ajak dia. Saya di lantai 4. Kamu lihat tuh di bawah tuh. Kenapa? Itu ada toko bunga di situ. Ini rumah kedutaan. Mana ada di depan kedutaan Iran di Jakarta ada toko bunga? Atau kedutaan dimanapun di dunia. Dia lihat. Ambasador, kalau dalam seminggu saya nggak bisa memindahkan itu, jangan anggap saya teman. 4 hari pindahin ke seberang sana. Itu saya yang lakukan. Itu membuktikan dia respect. Kita saling respect. Nah dengan itu, kenapa bunga itu toko? Karena tadi ada rumah sakit di sini, jadi mau besuk, mau segala. Besuk bawa bunga. Bawa bunga. Tapi yang gimana gitu ya? Ucapan bela sungkawa digantungin di pagar kita lah kan. Enak. Iya. 5 dubes, silakan cek. Nggak ada yang bisa. Saya bisa gitu aja. Iya, oke. Pak Dubes, ini gimana sebetulnya posisi oposisi di Iran? Karena kan kalau ini kan mestinya kan kalau sudah Ayatullah Khamenei itu jatuh, mestinya kan ada pemimpin oposisi yang bisa mengambil alih atau naik atau apapun lah namanya. Tapi kok tidak bergerak, termasuk keluarga Shah Iran, Reza Pahlavi. Kalau keluarga Shah Iran, simpatisannya saya akui ada. Simpatisannya ada. Saya juga bergaul sama mereka. Jadinya mereka pun bisa cerita bahwa mereka sebenarnya kagum sama Shah. Oke, hak dia. Tapi kalau masalah oposisi saya kira di negara manapun pasti ada. Ya. Maaf, di negara manapun kita bisa buktikan bahwa oposisi itu ada yang garis keras sampai moderat, itu kan tidak biasa. Nah di Iran yang namanya pendukung monarki itu memang nomor 1 harus nggak boleh kembali. Monarki nggak boleh kembali. Kedua yang namanya komunis, makanya di sana ada Mujahidin Hal, itu alirannya kiri radikal. Itu juga nggak akan boleh tampil, makanya semua di bawah tanah tuh. Nah oposisi yang resmi ada dalam bentuk apa ya? Kalau kita bilang partai, tapi bukan partai seperti kita yang ya, membentuknya aja gampang, Bang, gitu. Tapi langsung menuntut ambang masuk parlemennya diturun-turunin biar dia pengen cari posisi aja kan. Di sana nggak semudah itu oposisi karena di dalam parlemen memang dikuasai oleh pemerintah. Ya seperti zaman kita dulu lah. Orde Baru. Kita tahu kan? Iya. Kan sebagian besar di sana kan yang lain cuma rubber stamp, Bang. Iya. Nah, ada juga tidak bisa disangkal, tapi musuh terbesar mereka adalah monarki dan garis ideologi kiri ini. Makanya yang lain dibiarkan. Kalau mau jujur, mantan Presiden Ahmadinejad itu pun bukan orang yang diharapkan sebenarnya jadi presiden kan? I see. Tapi terpilih kan? Terpilih. Diganggu. Tapi sebelumnya kan Menteri Luar Negeri deh. Iya, tapi kan tidak dibayangkan dia menjadi presiden. Tapi kan jadi. Betul. Makanya waktu dia jadi karena dianggap populis, itulah yang dilakukan. Ya, kan dia mencalonkan periode kedua kan. Tapi kan begitu seleksi aja udah
digugurkan. Ya kita tahulah pola-pola seperti itu. Artinya itulah permainan politik di negara-negara manapun. Bentuknya tentu bisa berbeda tergantung dari situasi dan aturan politiknya mereka masing-masing kan. Ada Bang, ada. Demonstrasi itu bukan barang baru Bang di Iran. Kalau lihat video ini sih banyak. Saya datang tahun 2012 udah menyaksikan. Itu apa itu saya lewat. Saya kan bukan keluyuran Bang. Jadi kota itu saya pengen tahu Bang. Itu apa mereka di depan parlemen? Demonstrasi Pak. Oh ada. Poster tapi kecil-kecilan. Iya. Dan pasti nggak ada nasi bungkus gitu kan. Jadi ada di situ. Mulai dari 10 orang sampai ratusan masih diizinkan Bang. Karena semua harus dapat izin. Yang banyak pun diizinkan. Cuma penjagaannya juga lebih ketat gitu aja kan. Kalau mereka terpancing atau diprovokasi atau disusupi yang terjadi kemarin Bang. Ya. Yang bulan Desember. Ha. Itu cuma 3 hari Bang. Mau ribuan, mau puluhan ribu, tapi kalau dibilang ratusan ribu rasanya enggak Bang. Dari kamera kelihatan berapa banyak mereka. Pak Dubes, kalau kita lihat kan tujuan menguasai energi dari Amerika, lalu kemudian membentuk pemerintahan boneka di Teheran. Kemungkinan seperti itu, perang ini apa mungkin akan bisa berhasil untuk membentuk pemerintahan itu? Kalau selama yang roik seperti ini, Iran belum minta bantuan siapapun masih bisa menghadapi. Kalau dikeroyok lebih banyak, ada Cina dan Rusia di belakangnya, saya kira tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kecuali kalau yang namanya negerinya si paman Donald ini bisa mengalahkan Cina dan Rusia. Sehingga Iran bisa dibentuk sebuah pemerintahan boneka. Mimpi kejauhan. Mimpi kejauhan. Pak Dubes, ini kan harus akan berakhir dan kalau perang itu kan orang tidak akan mau kehilangan muka bukan? Oh iya. Harus ada yang menang dan kalah atau bagaimana membuat itu tidak ada yang losing face. Oh iya. Mereka bisa duduk. Oh iya, bersama. Nah, apakah itu mungkin? Mungkin. Karena saya diplomat. Oke. Jadi harus bisa. Tapi bukan berarti diplomasi itu hal yang mudah juga. Betul. Karena meyakinkan kedua belah pihak yang berkonflik juga dibutuhkan sesuatu. Bukan hanya katakan kalau itu individu yang tokoh dunia yang ingin menjerahkan, sendiri pun mungkin belum tentu bisa. Dia harus bergabung dengan tokoh-tokoh lainnya yang bisa meyakinkan kedua belah pihak. Apalagi kalau sendiri memihak, udah nggak akan bisa. Udah nggak akan bisa ceritanya. Jadi kalau begitu ceritanya, saya bisa tangkap maksudnya Pak Dubes karena kita kan pernah mendengar pemerintah kita itu mau menjadi mediator. Apa ya? Kalau cuma menjadi mediator, mau menjadi mediator. Siap menjadi mediator. Siap. Satu-satu ya. Kalau cuma menjadi mediator, banyak negara yang punya kredibilitas lebih tinggi dari Indonesia, punya leverage lebih banyak dari daya ungkit diplomasi, lebih baik dari Indonesia. Banyak. Mereka tidak mengajukan diri. Bahkan kalau mau jujur tidak diminta pun mereka sekarang sudah bergerak. Tidak harus menyatakan ke siapapun, ternyata nggak ada yang dengar gitu ya. Tapi maksudnya mereka sekarang itu yang namanya Erdogan sama Presiden Mesir Asisi itu sekarang lagi bergerilya diplomatik untuk meyakinkan karena dia diterima baik oleh dua-duanya nih. Sama Iran diterima mereka. Dan Erdogan itu termasuk lincah loh. Lincah, gesit, cepet dan punya pemahaman diplomasi yang kuat Bang. Nah ini lagi gencar nih. Dibantu oleh negara-negara sekitarnya nih. Yang supaya tidak terpengaruh. Misalnya Irak, Syria nih kan sekarang ini nih. Diam nih. Karena memang mereka juga baru selesai diacak-acak Amerika. Karena kan gitu. Jadi diam. Ini semua juga udah mendukung nih. Lagi bergerilya. Tapi urusannya Sisi sama si Erdogan. Kita negara kawasan Teluk rakyatnya sudah gerah Bang sama pemimpinnya, sama monarkinya, sama syekh-syekhnya. Kita udah hidup tenang kok mau diajak perang, ngeroyok sahabat kita, teman kita yang selama ini aman-aman aja Bang. Loh, artinya apa?
ini kan keputusannya bukan keputusan yang di negara-negara Arab itu juga ditanyakan kepada rakyat gitu loh. Jadi semata-mata pangkalan digunakan Amerika, ya Iran membalas ke pangkalan itu, mereka nyerangnya makin kalap, dibalas ke tempat yang juga macam-macam oleh Iran, kena rakyat mulai sadar, siapa sih yang perang? Lah kan Trump. Loh masa sebuah negara berdaulat, punya raja terhormat, mau tunduk di bawah yang namanya Trump, orang yang kredibilitasnya lagi hancur di dalam negerinya sendiri, dan Kongresnya tidak menganggap segala macam. Kok mau? Nah itu baru dua. Cina dan Rusia pun sekarang lagi mengupayakan. Lagi bergerak. Di UN. Jadi tidak perlu mengatakan mengumumkan. Kalau mengumumkan cuman sekedar mengumumkan untuk media silakan aja. Tapi yang pasti media barat nggak ada yang mencatat. Itu kan media kita yang heboh-heboh nggak keruan. Loh siapa aja bisa kok. Apa kalau cuman bilang apa namanya Indonesia ingin. Terus yang nawarin ke Indonesia siapa bang? Sementara kita justru bukan pihak yang netral misalnya. Oh sangat sekali bukan. BOP itu jelas kita memihak. Itu Trump kok bukan Amerika. Dan BOP itu pelecehan tuh buat sebuah negara berdaulat seperti Indonesia. Presidennya mau diatur oleh Trump. Trump itu tidak sebagai presiden tuh, sebagai Trump loh. Kalau dia meninggal, siapapun penggantinya kan harus yang sudah di-groom sama dia, dibina sama dia. Yang disebut-sebut penggantinya kan udah terbayang si Jared Kushner tuh. Apa namanya mantunya ya. Sekarang Jared Kushner siapa dia? Pengusaha. Pengusaha apa? Terserah. Orang Amerika. Jadi kepala nih misalnya di BOP. Terus presiden kita di bawah dia bang. Come on. Presiden 280 juta mau diatur-atur urusan beginian sama yang namanya Jared Kushner. Saya warga juga nggak rela bang. Tapi mungkin mau mengatakan kepada rakyat, lalu rakyat bilang ini pemerintah kita hebat gitu. Itu yang diharapkan bang. Tapi rakyat kita kan sudah mulai belajar dan sudah mulai paham apa yang terjadi. Syukur-syukur semakin cerdas nih bang dengan obrolan kita bang. Ya karena saya juga baca dan mengamati dari semua respon di sosial media, itu orang merasa bahwa leverage kita tidak sampai setingkat itulah. Tidak sampai bahkan itu dibully gitu. Betul, betul. Karena kita kan paradigmanya yang dipakai itu kuno bang, kuno banget. Undang-undang dasar kita mengamanatkan kita harus berpartisipasi menciptakan perdamaian. Ya undang-undang banyak negara juga begitu bang. Dan mereka diam-diam aja karena mereka berhitung. Kita kan, amanat undang-undang seakan-akan harusnya. Amanat undang-undang itu bukan cuma itu. Membangun negara sendiri bang. Itu lebih utama bang. Buat saya ngapain gagah-gagahan di luar. Negara compang-camping bang. Nggak ada yang nganggep. Anak sekolah masih gelantungan bang. Naik nyeberangin sungai. Masa nggak menggugah pikiran dan hati pemimpin bang. Yang begitu. Honor guru 200.000 sebulan bang. Itu anak-anak SD sekarang yang di kota anak orang kaya mungkin seharinya berapa itu bang? Dia sebulan bang harus nempuh hutan, nempuh jalan gak jelas. Masa yang begitu gak dipikirkan bahwa yang namanya 17T itu yang katanya mau di store, mudah-mudahan belum sih. Katanya belum, katanya saya nggak tahu. Bang, nolong banyak yang begitu bang. Sekolah-sekolah yang masih duduk di bawah, bolong-bolong bang. Yang dulu katanya anggaran pendidikan 20%, apa hasilnya bang? Nggak ada bang. Iya kalau mending kita lihat. Saya nggak usah gagah-gagahan deh, mending kita benahi. Kalau saya. Jadi ini maksudnya pernyataan siap itu mau gagah-gagahan gitu. Oh iya. Kalau cuma siap, boleh terus terang nggak bang? Silakan. Kalau cuma bilang siap, nenek saya juga bisa bang. Nek, siap nek. Damain, oh siap, pasti siap. Kalau ditanya, itu pun kalau ditanya bang. Iya. Lah ini nggak ditanya? Nggak ditanya. Nggak tanya, nggak diminta. Tetapi memang jadi lucu juga, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, lalu kemudian kita mau menjadi mediator. Ya gimana? itu di depan mata kenyataan bang.
Lah saya pemain sepak bola mau main bola aja Mau main bola ditolak. di sini ditolak. Senam pertandingan senam ditolak. Sekarang kita mau mendamaikan Israel bang sama Iran. Kita nggak diterima Israel karena nggak punya hubungan diplomatik. Kita nggak punya hubungan baik detik ini sama Iran. Karena kita ada di BOP. Karena kita ada di BOP. Khamenei meninggal telat ngasih duka citanya. Sekarang pelantikan yang baru belum mengirimkan ucapan selamat. Bagaimana mau diterima sama Ya kedua itu pihak, juga menjadi Bang? menarik. Hari ini Ibu Mega itu sudah mengirimkan ucapan selamat dan menyatakan gembira Iran sudah punya pemimpin baru. Akhirnya kan tokoh-tokoh yang turun. Masa katanya pemerintah nggak bisa menyatakan simpati bang? Bukan membela loh. Ya. Kita punya hubungan diplomatik sama Iran. Kita punya hubungan baik sebelum ini sama Iran. Dirusak gara-gara kita sekarang cenderung berpihak ke satu pihak kan, ke Trump. Wah, buat saya kan pihak yang sekarang namanya Iran juga melihat semua ini bang, kenyataan bang. Bagaimana sekarang saya terima Indonesia jadi mediator. Wah, kalau yang ngomong itu presiden Iran, Pezeshkian, wah digebukin di negaranya bang. Udah pasti jatuh bang. Atau kalau yang ngomong itu Bung Karno dulu masih mungkin kali ya. Mungkin karena Bung Karno masih punya leverage karena dia masih era dia ketika penjajahan itu masih menjadi salah satu prioritas kita. Makanya non-blok waktu zaman itu berfungsi bang. ASEAN waktu zaman Soeharto berfungsi bang. Dia merubah citra kawasan Asia Tenggara sebagai zone of conflict menjadi zone of cooperation bang. Sekarang itu dua-duanya negara Islam bang. Kita nggak mampu mendamaikan Arab Saudi sama Iran aja nggak mampu bang. Kita moderat, penduduk Islam terbanyak lah, toleransi. Nah, kalau ngomong toleransi panjang lagi bang. Tapi ngomong dalam konteks hubungan luar negeri aja, gombal-gombalan itu udah nggak berlaku bang. Jadi buat saya mudah-mudahan lah kita lebih cerdas ya menyikapi dinamika geopolitik ini gitu loh, nggak spontan gitu loh. Marilah diajak bicara yang memang secara undang-undang pun harus diajak bicara gitu loh. Karena saya tidak bisa bayangkan ketika mengatakan siap itu nanti kemudian menghubungi siapa kan gitu kan? Bagaimana diplomat kita di luar bekerja? Itu very kompleks. Lah iyalah, kan nggak mungkin kita menyatakan siap terus presiden main berangkat ke Israel, kan nggak mungkin dong. Bahasa digebukin di dalam negeri itu, mau ketemu di mana? Lo Israel bilang, lalu lo yang mau nawarin kok gue yang suruh ke sana. Yang bener aja. Lo nggak ada ngakuin gue kok gue suruh ngikutin termsnya lo, syarat-syaratnya lo. Ya gimana? Iran pun sekarang dalam posisi terus terang ya, menurut saya kecewa sama Indonesia. Saudara seiman, se-non-blok, apalagi negara berkembang D8. Ya. Tapi perlakuan terhadap sesama ininya aja berbeda dan sudah kelihatan memihak. Itu nggak akan dilupakan Iran bang. Mengobatinya buat saya dengan Iran akan panjang urusan lagi bang. Panjang urusannya. Iya, merubah citra kita nih dari yang sahabat menjadi ya mungkin Iran merasa dikhianati ya sama kita ini. Itu juga tidak gampang bang. Sebagai diplomat, Anda saya yakin paham betul ketika perang sedang berjalan, tapi juga proses negosiasi untuk mengakhiri perang kan pasti bisa berjalan juga. Sekarang semua lini berjalan bang, tanpa kita gembar-gembar bang, tetap aja berjalan. Loh sekarang jangan salah, Eropa pun sudah terus menggarap dan meyakini masing-masing supaya berusaha meyakinkan induknya yang namanya Trump atau Amerika untuk supaya udahlah lebih baik kita berkaca diri, gunakan akal sehat. Perang ini kok bukan perang yang membela sesuatu yang jelas gitu loh, kehormatan atau apa. Ini perangnya Trump kok. Kok mau dibela mati-matian gitu, siapa sih yang mau orang? Dan yang repot banyak yang menderita kalau energi itu naik harganya. Oh ya. Kita harus mengeluarkan uang lebih banyak, subsidi lebih besar. Iya, kalau perang itu dipimpin oleh orang yang memang wibawanya diakui, kredibilitasnya. Ini Trump bang, di negaranya aja mulai nggak diakui kok kita malah mengagung-agungkan. Aduh please deh bang. Aduh apa benar? Saya tadi tanya interview seorang wartawan dan bilang bahwa mengakhiri perang itu sekarang
ada di tangan Iran. Jadi Iran itu punya posisi bargaining yang lebih besar. Benar? Kalau di tangan Iran saya kira tidak juga, Bang. Oke. Dia kan tidak sendirian begitu saja menentukan, kecuali dia nyerah. Kan nggak mungkin. Nyerah enggak? Ya, tapi untuk dia mulai menawarkan nggak mungkin. Dia baru menderita akibat yang parah dari kematian pemimpin besarnya. Dia tidak akan menawarkan, Bang. Yang ada negara-negara sekutu Amerika mestinya bisa meyakinkan, mereka bisa meyakinkan bagaimanapun caranya supaya yang menghentikan kegilaan ini Trump dan Netanyahu, anteknya setianya tuh. Kalau mereka bilang kayak yang perang Juni aja deh. Kan selesai karena si Trump bilang ke Israel, udah kita cukupin begini. Ya udah selesai itu. Nah, isilah masa itu nanti dengan mulai menata kembali agenda dunia nih. Maunya gimana? Peran PBB gimana? Peran organisasi yang dibentuk Trump nih gimana? Apa kita tinggalkan atau diperkuat PBB? Itu kan langkah ke sana gitu loh, Mas. Kalau Anda menjadi seorang penasihat untuk Iran Untuk Iran ya? Iya. Apa yang Anda harus katakan kepada seorang Mojtaba Khamenei? Saya akan tetap bilang, selama diserang dengan level 1, balas dengan level 1. Selama kedua level 2. Kalau level ketiga, kalau bisa balas lebih besar. Jadi kalau 1, 2, 2. Kalau 3 harus lebih besar. Dan ketika itu buat saya, negara dunia nggak akan membiarkan. Tekanan akan ada di pihak Trump. Dalam negerinya bergolak pasti. Sekarang saja kan udah kedodoran nih, perang sekarang ini kan kedodoran. Bayangin satu drone-nya Iran ditembak yang $20.000 ditembak sama rudal yang 4 juta. Apa nggak kedodoran itu? Buat Iran bikin drone 20.000, itu mah cincai itu. Oke, Pak Dubes, terima kasih banyak. Cukup di situ? Cukup di Siap, sini. terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Kawan Kultur, terima kasih sudah memperhatikan perbincangan ini. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya.